syukurlah kamu masih hidup. Halo guys, ini Mo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari Danda dan Apple Eye episode 5 yang akan menceritakan sadarnya kembali Gigi. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan Saiko, Momo, dan Manjiro yang membacakan doa untuk Gigi yang masih disegel di dalam tubuh Taro. Di sini juga terlihat ada api unggun yang sangat besar dibakar. Dan ketika proses membacakan doa, tiba-tiba tubuh Taro kejang dan mengeluarkan asap. Terlihat Okarun, alien mantis dan anaknya juga ada di sana dan ikut berdoa juga. Lalu api unggun pun padam dan tubuh Taro masih mengeluarkan asap. Lalu mereka semua pun menghampiri Taro. Terlihat Seiko dan Momo sampai kecapean. Terus mereka pun di sini membuka bagian wajah Taro yang masih berasap. Tapi ternyata Apple Eye di sini masih merasuki tubuh Gigi dan mengatakan, "Kau membuang-buang waktumu." Tapi terlihat di sini wajah Apple Eye sangat kesakitan setelah didoakan tadi. Lalu Shin pun beralih ke rumah Saiko. Di sini mereka semua membuat makanan dan terlihat juga ada Aira di sini dan dia sedang mencoba makanan itu dan menurutnya sangat enak. Terus Aira pun marah kepada Momo karena gak memanggilnya saat masalah Gigi. Dan Aira menganggap dia pemimpinnya, tapi kenapa dia gak diajak? Momo pun membalas apa yang Aira lakukan di sini. Karena dia gak ikut membantu, jadi Momo melarang Aira untuk ikut makan juga. Sementara Okarun sedang memperebutkan telurnya yang diambil. Terus Nenek Turbo nanya kalau dia yang telah menyelamatkan Okarun bukan? Sementara Seiko di sini sedang menanyakan seseorang yang bernama Rocket Sage kepada Manjiro. Tapi Manjiro gak tahu karena mereka gak saling berhubungan lagi akhir-akhir ini. Terus si Kuita di sini sedang minum susu dan sangat menyukai susu itu dan alien mantis pun terharu anaknya menyukainya. Terus Taro di sini nanya kepada alien mantis apa dia boleh ikut makan juga. Terus tiba-tiba Aira marah dan nanya kepada alien mantis bagaimana bisa alien mantis kembali. Padahal Aira nyuruh alien mantis jangan kembali lagi ke bumi. Alien mantis pun berterima kasih atas sapi yang dia dapatkan. Terus menjelaskan kalau sapinya itu gak menghasilkan susu lagi. Jadi dia gak punya pilihan lain selain kembali ke bumi. Dan terlebih planet mereka juga tertutup dengan zat seperti air. Di sini gak dikasih tahu apa itu. Dan itulah yang memberikan oksigen langsung ke paru-paru mereka. Jadi memerah susu adalah sebuah masalah. Okarun pun terkejut dengarnya dan Momo juga. Dia gak sangka kalau alien mantis bernapas dengan paru-paru tapi hidup di bawah air. Terus alien mantis menjelaskan kalau Cikuita membutuhkan asupan susu yang teratur untuk bertahan hidup. Dan karena itu alien mantis telah memutuskan mereka akan tinggal di bumi. Aira pun sedih dengarnya dan memeluk Cikuita. Terus Okaru nanya saat alien mantis mengatakan menerima oksigen langsung ke paru-parunya, apa itu berarti alien mantis berasal dari planet Fluora Karbon? Terus Cikuita di sini nanya kepada Aira apakah mereka bisa tinggal di sini. Aira menjawab tentu aja bisa dan bebas tinggal di sini selama yang Cikuita inginkan. Lalu kita pun pindah ke obrolan Seiko. Di sini Seiko mengatakan, jangan mereka karena terlalu tua. Manjiro membalas kalau untuk masalah itu dia butuh waktu beberapa saat untuk mendapatkan pemain Hayashi. Seiko mengatakan itu tidak bisa membantu. Dan Seiko merasa kasihan kepada Gigi. Tapi ya mau gak mau menurut Seiko, Gigi harus tetap disegel seperti itu untuk saat ini. Terus Manjiro nanya, walaupun mereka sudah bisa menangkapnya, apa mereka bisa mengusirnya sepenuhnya? Dan kalau menurut Manjiro, jika itu cuman Apple Eye, kemungkinan mereka akan bisa mengusirnya. Tapi karena kekuatan spiritual Gigi sangat kuat, Manjiro tidak yakin bisa memisahkan Gigi dan Apple Eye. Dan meskipun mereka bisa, Gigi mungkin akan menanggung efek samping yang sangat lama. Momo, Okarun, dan Saiko pun sedih dengarnya. Lalu ketika mereka memperhatikan Taro yang sedang makan, tiba-tiba Taro berteriak panas sampai terjungkir ke belakang dan kepanasan.
Seiko pun nanya apa yang Taro lakukan dan nyuruh jangan makan seperti babi. Terus Taro mengatakan semuanya jadi hitam, di mana semua orang, aku di mana. Momo pun nanya apa ini lelucon. Taro mengatakan itu bukan dia. Terus ngomong, Momo apa itu kau? Momo, Okarun dan Seiko yang dengernya pun keheranan. Dan Momo pun sadar itu Jiji yang sudah kembali normal. Momo pun akan menghampirinya, tapi dicegah Seiko karena Apple Eye bisa menggunakan suara orang lain untuk menipu dan nyuruh jangan lepaskan segelnya. Sementara tubuh Taro masih memanggil Momo, terus Seiko nyuruh Taro membuka wajahnya perlahan. Semua orang pun bersiap, Taro pun membuka mukanya, dan ya itu ternyata beneran Jiji. Terus Momo kaget karena wajah Jiji aneh sekali, jadinya bingung itu siapa. Terus Jiji nangis dan bersyukur Okarun dan Momo selamat, karena dia sangat khawatir sekali dengan mereka. Terus Jiji pun bersyukur juga Seiko ada di sini dan memujinya cantik seperti biasanya. Dan Seiko pun yakin itu Jiji yang asli. Momo pun nanya kepada neneknya apa-apaan ini. Terus Seiko nyuruh Momo ambilkan air dingin. Momo pun kebingungan tapi tetap mengambilkannya. Terus Seiko pun nyuruh Taro jangan bergerak. Taro pun paham, lalu Seiko menyiram air dingin tadi ke muka Jiji dan seketika berubah menjadi Apple Eye. Dan Apple Eye mengatakan dengan kesal akan membunuh mereka semua. Momo dan Okarun pun jelas kaget. Lalu Seiko pun mengambil sup yang masih panas dan menyiramkannya ke muka Apple Eye. Lalu Apple Eye pun kepanasan. Momo pun panik karena sup itu sangat panas. Seiko pun di sini mengerti apa yang terjadi. Lalu Jiji pun kembali normal lagi. Dan menurut Seiko ini menyebalkan. Momo pun gak paham maksudnya gimana, dan apakah maksudnya kalau Jiji tercepat air dingin akan jadi Apple Eye, dan kalau tercepat air panas akan jadi Jiji lagi. Jiji pun di sini malah meledek Momo dengan muka konyolnya. Momo pun menendang Jiji dan mengatakan kalau ini bukan waktunya bercanda. Jiji pun seolah-olah kesakitan dan meminta maaf, padahal yang merasakan sakitnya adalah Taro karena masih dilapisi tubuh Taro. Terus Taro pun nanya berapa lama lagi dia meminjamkan tubuhnya karena jadi gak bisa bermesraan dengan ayangnya. Terus Seiko mengatakan kalau dia gak bisa membiarkan Taro bertemu Hana untuk saat ini. Taro pun jelas terkejut dan nanya kenapa gak bisa. Seiko pun menjelaskan kalau dia membatasinya sampai jam 10 malam. Karena Seiko gak membiarkan Hana bertemu dengan pria aneh saat larut malam. Taro pun protes kalau jam 10 itu terlalu cepat. Terus Aira dan Chikweta pun sedang bermain, sementara Nenek Turbo sedang bersantai. Terus Seiko pun meminta maaf kepada Jiji, Momo, dan Okarun. Kalau seandainya Seiko tahu Apple Eye ada di sana, Seiko gak akan membiarkan mereka pergi sendiri. Seiko bertanggung jawab merasa bersalah dan meminta maaf kepada mereka. Momo pun mengatakan berhenti karena terlihat aneh. Terus Jiji mengatakan kalau dialah yang meminta bantuan Seiko, jadi gak perlu meminta maaf. Terus Nenek Turbo pun ngomong kalau mereka semua sangat naif dan mengatakan apa mereka benar-benar percaya kalau mereka telah berhasil mengendalikan Apple Eye. Terus Nenek Turbo pun menjelaskan kalau Apple Eye awalnya itu adalah yokai gunung. Dan yokai gunung itu sangatlah kuat hingga mereka dihormati seperti dewa. Dan kalau yokai itu merasuki manusia biasa, maka dia akan kehilangan akal dan sel-sel di tubuhnya berhenti berfungsi. Dan orang itu pun akan mati. Maka dari itu yokai gunung alias Apple Eye hanya mengincar orang dengan kekuatan spiritual yang tinggi. Dan Jiji adalah wadah yang sangat cocok. Dan Apple Eye ini masih seperti bayi baru lahir. Dan untuk saat ini mereka berhasil menyegelnya. Tapi Apple Eye akan terus lebih kuat lagi dan pada akhirnya tidak akan bisa dihentikan. Seiko pun mengatakan kalau saat itu mereka masih akan mengawasi Jiji dan Manjiro juga akan mengawasi Jiji juga. Terus Seiko pun nyuruh Jiji jangan meninggalkan kota Kamikoshi sampai mereka melakukan pengusiran. Dan kalau tidak mereka gak akan bisa menggunakan kekuatan warding barrier dengan maksimal.
Dan barier milik Taro juga gak akan bertahan lama. Dan Evil Spirit pada tingkat Evil Eye masih bisa ditahan terhadap barier. Dan mereka gak punya pilihan lain selain menggunakan cara ini. Dan Seiko pun menyuruh Momo dan Okarun masing-masing membawa termos air panas untuk berjaga-jaga kalau Jiji berubah jadi Evil Eye lagi. Dan nyuruh Jiji juga untuk hati-hati, seperti saat mencuci tangan, minum air, dan pergi saat hujan. Dan sedikit air dingin aja akan membuat Jiji berubah jadi Evil Eye. Jiji pun kaget dengarnya. Momo pun mengatakan kalau dia gak mau menghadapi Evil Eye lagi. Okarun pun sama, dan mereka harus tetap waspada sampai mereka menyelesaikan pengusiran. Lalu kita pun diperlihatkan alien mantis yang akan pergi. Terus Momo nanya kalau alien mantis tinggal di mana. Yang ternyata alien mantis tinggal dan bekerja di peternakan sapi perah terdekat. Lalu alien mantis menyuruh menyampaikan terima kasihnya untuk Seiko. Momo pun berterima kasih juga udah datang menyelamatkan mereka. Alien mantis pun nyuruh jangan ragu-ragu memanggilnya jika butuh bantuan lagi. Lalu Okarun pun bertanya bagaimana UFO itu bisa terbang. Dan apakah itu sebuah sistem propulsu anti-gravitasi? Alien mantis pun menjelaskan, tapi kita gak dikasih tahu. Terus Momo pun nanya siapa nama alien mantis. Alien mantis pun menjawab kalau cara mengucapannya di bumi namanya adalah Pennyweni. Semuanya pun terdiam berusaha menahan tawa. Dan mereka pun berpamitan. Lalu Okarun pun meminta lain kali ingin naik UFO-nya. Alien mantis pun menjawab tentu. Terus Aira berpamitan dengan Cikuita. Lalu kita pun diperlihatkan Manjiro yang sedang mengendarai mobil dan memastikan apa semua orang sudah masuk. Dan ternyata mereka akan pergi ke rumah sakit orang tua Jiji dirawat. Seiko pun mengatakan kalau dia memindahkan orang tua Jiji ke kota Kamikoshi dan perkiraan mereka sampai 10 menitan. Terus Jiji di sini meledek Taro kalau dia memakai baju di luar. Taro pun kesal dan menjawab biasanya dia telanjang dan biasa aja. Seiko pun nanya apa mereka sudah membawa termos air panas. Momo pun membawanya dan airnya bahkan penuh. Dan Okarun juga bawa. Lalu ketika suasana sunyi, Momo dan Okarun yang duduk bersebelahan, tiba-tiba jari Momo memegang tangan Okarun. Okarun pun di sini malah salah paham, ngiranya itu gak sengaja kena dan Okarun meminta maaf karena takut dimarahin. Sementara Momo membalas gak apa-apa dan Okarun itu terlalu khawatir. Okarun pun paham dan di sini terlihat wajah Okarun memerah. Lalu Momo nyuruh Okarun letakkan tangannya seperti tadi. Okarun pun paham. Lalu dengan malu-malu Momo pun sedikit memegang tangan Okarun. Terlihat muka mereka sama-sama memerah. Dan tangan Momo pun mulai akan memegang tangan Okarun. Terus Okarun pun bertanya, sebenarnya apa yang Momo lakukan? Momo pun membalas, dia tidak melakukan apapun. Okarun pun menjelaskan lagi yang dia maksud tangan Momo dan ngira itu permainan, tapi Okarun gak paham cara mainnya. Momo pun dengan malu-malu seolah gak paham apa yang dibicarakan Okarun. Terus Jiji tiba-tiba berteriak dengan keras mengatakan kepada Momo kalau Taro gak mau melakukan apa yang ingin dia lakukan. Momo dan Okarun pun yang tadi bermesraan pun tiba-tiba langsung kaget. Dan Jiji meminta tolong katakan sesuatu kepada Taro agar nurut. Terus Taro nyuruh Jiji diam. Terus Jiji pun di sini mengatakan gak bisa menggerakkan tubuh ini dan meminta Taro bergerak seperti yang dia inginkan. Sementara Momo dan Okarun diam aja dan masih saling malu-malu. Terus Jiji pun berusaha bergerak sesuai keinginannya. Terus Jiji pun tiba-tiba bergerak, tapi itu bukan yang Jiji inginkan. Taro pun membalas gak peduli dan terserah dia aja mau gimana. Terus Momo pun nanya bukannya mereka harus membeli sesuatu untuk menjenguk orang tua Jiji. Seiko pun di sini baru sadar dan nanya apa ada supermarket di dekat sana. Momo pun di sini berharap kondisi orang tua Jiji membaik. Jiji pun mengatakan sambil bercanda kalau orang tuanya selalu berlebihan dan berisik dan sakit itu jadinya hal yang bagus untuk mereka.
Terus Momo pun sadar kalau sikap Gigi jadi dingin dan nanya apa Gigi mencoba bersikap kuat. Gigi pun membalas enggak dan buat apa, karena dia gak terlalu mengkhawatirkan orang tuanya sejak awal. Lalu kita pun diperlihatkan Gigi yang sedang menangis melihat orang tuanya membaik. Mereka pun berpelukan. Momo pun yang lihatnya bersyukur karena orang tua Gigi sudah membaik. Okarun pun senang juga lihatnya. Tapi Momo di sini keheranan kenapa Gigi berdiri kayak papan dan nyuruh Taro menggerakkan tubuhnya dengan benar. Taro pun membalas kalau menggerakkan tubuh itu gak semudah yang Momo bayangkan. Terus Momo nyuruh Taro untuk sinkron dengan Gigi dan menggerakkannya. Tapi Gigi di sini malah jadi bertingkah aneh. Momo pun kesal. Okarun pun mengatakan kalau itu memalukan. Taro pun mengatakan kembalikan tubuhnya. Lalu Shin pun beralih ke gunung berapi. Di sini dijelaskan kalau gak ada korban jiwa karena gunung berapi dan kebakaran hutan juga sudah berhenti. Tapi peringatan tingkat 4 tetap berlaku dan tragedi itu sampai diberitakan dan keluarga kita di sini pada ditangkap karena dicurigai melakukan tindak pembunuhan dan penculikan. Dan dalam dari itu semua yang dicurigai adalah Naki Kito alias si ibu-ibu keluarga Kito. Dan dia sekarang dalam proses pencarian oleh polisi untuk mencari keberadaannya. Lalu kita pun diperlihatkan si ibu-ibu alias Naki Kito yang sedang kelelahan. Dia di sini lari dari kejaran polisi. Terlihat tangannya juga patah. Terus ibu-ibu pun merasa kesal karena setelah menghabiskan waktu 200 tahun untuk membesarkan si cacing raksasa jadi sebesar itu, malah digagalkan Momo dan si ibu-ibu pun sangat dendam terhadap Momo dan dia gak akan mengampuni Momo. Lalu si ibu-ibu itu pun berubah jadi makhluk yang aneh yang ternyata tubuh ibu-ibu itu sekedar kostum makhluk itu. Dan makhluk itu pun mengatakan kalau Momo telah membuat seorang musuh dari bawah tanah. Lalu Shin pun beralih ke Okarun dan Momo yang berangkat sekolah. Di sini mereka bertemu di jalan. Momo pun memanggil Okarun dan ngajak jalan bareng. Okarun pun menyapa balik. Terus Okarun pun nanyain kabar Gigi gimana. Momo pun mengatakan gak bagus karena Apple Eye mulai terbiasa dengan barier. Terus Okarun pun nanya, menurut Momo kapan pengusirannya akan terjadi? Tapi Momo gak tahu dan katanya pengusiran ini bukan pengusiran biasa. Terus nanya kepada Okarun apakah dia tahu Hayashi Performs yang mempunyai festival dan semacamnya. Dan mereka itu dibutuhkan untuk menghibur Apple Eye. Dan sepertinya itulah yang akan membuat Apple Eye lebih mudah untuk dikeluarkan dari tubuh Gigi. Tapi gak ada yang bisa menampilkan musik Hayashi untuk mereka. Okarun pun nanya, kalau barier Taro gak efektif lagi, mereka harus berurusan dengan Apple Eye lagi. Momo pun mengatakan kalau mereka harus menjaganya sendiri. Lalu Momo pun ingin meminta bantuan kepada Okarun. Shin pun beralih ke sekolah yang memperlihatkan Aira. Dia di sini berjalan sendirian dan diliatin banyak orang. Bahkan diliatin sama teman kelasnya juga. Dan Aira di sini sudah gak dipedulikan lagi. Aira pun hanya terdiam dan mengingat ketika dia jujur telah menyebarkan kebohongan tentang Momo. Tapi tiba-tiba Momo dan Okarun datang dan Momo menanyakan kabar Aira dan nanya apakah punya waktu untuk mengobrol. Aira pun jelas kaget. Aira pun dipaksa Momo, terus Aira nanya ada apa. Momo pun mengatakan berhenti berpura-pura dan nyuruh ikut mereka aja. Aira pun makin bertanya-tanya mau apa dan nyuruh lepaskan dia. Momo pun nyuruh Aira diam dan nyuruh ikuti aja dan berhenti mengeluh. Momo pun ngomong kepada Aira dan Okarun yang ternyata meminta mereka tinggal bersamanya. Okarun dan Aira pun jelas kaget. Terus Momo menjelaskan kalau Gigi jadi Apple Eye lagi, Momo merasa lebih baik jika mereka berdua ada di sana. Dan walaupun neneknya ada di sana juga, tapi bukan berarti mereka selalu mengawasinya. Dan saat Momo sekolah, neneknya menjaga Gigi dengan Manjiro. Okarun pun dengan malu-malu mengatakan, kurasa tidak ada cara lain mau bagaimana lagi. Terus Aira juga malu-malu mengatakan, ini yang terburuk memikirkannya aja membuatnya muak.
Okarun pun seolah-olah gak mau, tapi mau. Dan begitu juga Aira, dan mereka terus mengoceh seperti itu. Sementara Momo sudah muak dengan tingkah mereka. Terus mengatakan kalau mereka gak mau gak apa-apa, Momo akan. Tapi tiba-tiba dipotong mereka berdua dan dengan kompak mengatakan mereka akan melakukannya. Momo pun senang dan nanya gimana kalau mulai malam ini. Aira pun seolah-olah terpaksa. Terus Momo mengatakan kalau Aira ada rencana dengan temannya, Aira bisa datang kapan aja. Aira pun mengatakan tidak, gak seperti itu. Momo pun terdiam lalu mengatakan kalau Aira terjadi sesuatu antara dia dan temannya karena Momo, Aira gak perlu memaksakan berteman dengannya. Aira pun membalas kalau dia gak perlu mendengar itu dari Momo karena Momo gak ada hubungannya dengan itu. Karena ini salahnya. Momo dan Okarun pun terdiam dengarnya. Lalu Shin pun beralih ke rumah Seiko. Di sini armor Taro bagian tangannya terlepas. Lalu Seiko pun mengatakan kepada Taro kalau dia bisa melepaskannya sekarang juga. Kerja bagus. Lalu armor Taro pun terlepas dari tubuh Jiji. Taro pun mengatakan dia tepar. Lalu Jiji pun berterima kasih kepada Taro karena menyelamatkannya. Seiko pun mengatakan kalau sekarang Jiji tidak akan punya bantuan. Dan Jiji harus berhati-hati lagi terhadap air daripada sebelumnya. Dan kalau mau cuci tangan harus dengan air panas. Jiji pun paham. Lalu Momo pun pulang. Terus Momo mengatakan dia sudah membawa seluruh geng. Jiji pun menyambut mereka dan mengatakan kepada Okarun kalau dia merindukannya. Okarun pun melihat Jiji baik-baik aja dan Momo keheranan. Taro sudah terlepas dari Jiji. Lalu Aira pun datang dengan pakaian yang sangat modis dan seolah-olah ke sana dengan terpaksa. Jiji pun memuji kalau Aira terlihat manis seperti biasanya. Aira pun salting dan berterima kasih dan nyuruh mengambilkan kopernya. Jiji pun nurut-nurut aja. Terus Momo dan Okarun kaget melihat Taro terkapar dan nanya apakah baik-baik aja. Lalu Seiko pun datang membawa termos untuk mereka bawa masing-masing. Terus Seiko mengatakan kalau Jiji berubah cepat siram dia dengan air panas. Lalu Seiko pun mengatakan kalau makan malam akan segera siap, jadi keluarkan mejanya. Terus Momo masih nanyain keadaan Taro apakah baik-baik aja. Taro pun meminta istirahat sebentar. Terus Okarun di sini nanya keadaan Jiji secara fisik. Jiji membalas dengan bercanda seperti terbang ke langit. Terus Nenek Turbo di sini nanya apa yang terjadi dengan bantal empuknya. Momo membalas gak tahu. Lalu makanan pun sudah siap. Mereka pun berdoa akan makan dan mereka pun makan. Lalu Momo nanya kepada Aira, lotion kulit apa yang biasa Aira pakai. Aira mengatakan SKK Gold Experience. Momo pun kaget karena merek itu mahal. Momo pun pengen minta dikit. Terus Jiji pun ngajak Okarun main Smash Bros setelah ini. Dan dia jago main itu. Okarun pun mengiyakan, ayo bermain bersama. Terus Seiko pun nyuruh Okarun untuk mengambilkan kecap. Okarun pun mengambilkannya. Terus Nenek Turbo di sini masih kekeh nanyain di mana bantal empuknya. Momo pun menjawab kalau dia sudah bilang dia gak tahu bantal itu ada di mana. Lalu ketika Okarun mengambil kecap, setetes kecap itu mengenai tangan Jiji. Lalu tiba-tiba Jiji berubah jadi Apple Eye dan alur cerita dari Danda dan Apple Eye episode 5 pun selesai. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.